samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kembali mendengar bersama kami dalam Banten Malam di malam hari ini, hari Kamis 31 Oktober 2024 bersama saya Argan Prayoga yang temani Anda pendengar di malam hari ini. Dan di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas, kita juga akan bersama teman-teman yang juga sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 Banten. Kita sapa terlebih dahulu, ada selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, nah rame ya malam hari ini, biasanya sendirian nih. Rame malam hari ini, kita kedatangan tamu-tamu yang juga sudah hadir bersama kami pendengar di Pro 1 Banten. Malam hari ini adalah dari komunitas HIPMI begitu ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia cabang Kota Serang ya. Ini adalah pengusaha-pengusaha muda nih yang tentu tadi saya absen, kenapa saya tanya umurnya di belakang. Jangan mengaku muda begitu ya. Sesuai dulu. Sesuai, baik. Nah, untuk malam hari ini ada saya perkenalkan untuk Anda pendengar, dan sebelum saya perkenalkan, tapi Anda juga yang baru bergabung bisa dengarkan kami di channel YouTube kami. Kita siarkan secara langsung juga untuk malam hari ini pendengar di YouTube RRI Banten, dan Anda bisa dengarkan kami di RRI Digital melalui aplikasi, kemudian melalui frekuensi radio Anda bisa gunakan 94,9 FM untuk malam hari ini. Kita perkenalkan terlebih dahulu, ada selamat malam yang ada di paling kanan ya berarti ya. Ada Mas Fadli Ramlan ya. Iya. Baik. Mas Fadli Ramlan. Iya, benar. Kabar sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kemudian juga sebelahnya ada Mas Angga. Iya. Mas Angga, kabar sehat Mas Angga? Sehat-sehat Mas. Mas Angga Rizky Ramadan ya. Betul. Baik, kemudian juga ada Mas M Alam Suryaman. Iya. Baik, kabar sehat semua juga ya. Sehat. Oke, baik. Nah, ini adalah pengusaha muda yang tentu juga tergabung dalam HIPMI cabang Kota Serang, pendengar yang juga sudah datang ke Studio RRI Banten. Kita akan ngobrolin seputar HIPMI-nya begitu ya di Kota Serang ini. Tentunya sebetulnya apa sih, kalau ada yang baru dengar dan juga baru tahu atau sudah tahu nih, tapi ternyata muda-muda yang tergabung di sini, kita absen umurnya nanti aja ya. Kita mau kenalan dulu nih untuk dari siapa nih mau jelasin nih tentang HIPMI Kota Serang ini seperti apa sebetulnya komunitasnya? Silakan. Oke, untuk HIPMI Kota Serang sendiri adalah sebuah komunitas perkumpulan anak-anak muda, pengusaha-pengusaha muda yang untuk usahanya beraneka ragam kita, dan sangat banyak sekali yang sudah tergabung di komunitas kita. Jadi di dalam komunitas HIPMI nanti bisa kita sharing gitu ya, terkait bisnis, terkait perkembangan yang terjadi seperti itu di Kota Serang, apa yang bisa dilakukan di Kota Serang seperti itu. Jadi secara komunitas merupakan perkumpulan pengusaha-pengusaha muda yang ada di Kota Serang seperti Jadi itu. Para pengusaha di Kota Serang ini gaulnya bersama teman-teman pengusaha juga gitu ya. Betul, wah, betul. Yang cuan semakin cuan ya. Cuan bersama. Cuan bersama begitu ya. Tapi kalau Mas Angga ya, Mas Angga ini tergabung di HIPMI dari kapan nih? Kebetulan kita adalah salah satu pengurus baru di HIPMI. Jadi di tahun ini kita ada rekrutmen HIPMI dan kita masuk di pengurusan barunya HIPMI. Yeah. Oke. Terhitung kapan berarti? Terhitung per 2024. 2024. Oke, baik. Berarti sama ya, berarti semuanya Betul. Sama seangkatan kita. Oh, seangkatan. Tapi baru masuk tahun ini. Iya, baru masuk. Gimana sih sebetulnya kalau secara kepengurusan HIPMI ini? Jadi kalau setahun selesai mereka hilang atau seperti apa sebetulnya? Iya.
Kalau untuk kepengurusan HIPMI ini nanti ada periodenya itu 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun nanti ada pergantian pengurus seperti itu. Tapi secara di luar pengurus sebenarnya kita ada binaan. Nah, binaan itu yang kita open setiap kapanpun gitu ya. Jadi untuk masuk di HIPMI itu jadi binaan untuk Oke. Iya, izin tambahan Mas ya. Jadi untuk pergantian itu kita biasanya mengadakan muscab. Nah, muscab itu adalah musyawarah cabang. Ya nanti juga biasanya muscab itu diadakannya bisa sebelum musda. Musda itu musyawarah daerah itu biasanya itu di provinsi ya. Itu bisa sebelum atau setelah. Jadi memang udah ada tiap cabang itu udah ada jadwalnya masing-masing gitu. Baik. Nah, berarti kalau bertiga ini Mas Angga, Mas Fadli dan juga Salam gabung di tahun 2024 kemudian menjadi pengurusnya begitu. Iya. Tapi kalau setelah berarti 3 tahun ya akan selesai di 2027 ya. Baik. Nah, kalau apa sih keuntungannya sebetulnya kalau para pengusaha kan emang mencari cuan begitu ya, mencari cuan ya. Keuntungan dari gabung ke komunitas HIPMI ini apa nih kalau yang didapati? Mungkin dari Mas Fadli gitu ya. Bagaimana Mas? Baik, menurut pengalaman saya masuk di HIPMI ini tentu ada manfaatnya bagi para pengusaha muda gitu. Terutama masalah jejaring untuk memperluas perkembangan usaha yang kita sedang tekunin begitu Mas. Misalnya di HIPMI itu kan ada anggotanya sudah pasti punya usaha yang beragam atau beraneka usaha begitu. Nah, di situ kita bisa mendapatkan jejaring misalnya untuk mengembangkan unit usaha kita, bisa kita lakukan misalnya semacam business matching gitu. Atau saling sharing begitu Mas. Itu salah satu manfaat yang saya rasakan begitu. Jadi kita bisa sharing misalnya atau belajar dari rekan-rekan atau teman-teman HIPMI yang lainnya begitu. Bagaimana sih misalnya strategi mengembangkan usaha dari teman-teman yang sudah sukses begitu. Kita bisa belajar baik dari segi marketingnya, manajemennya, bagaimana misalnya ingin membangun cabang begitu. Nah, ilmu-ilmu itu yang terkadang kita nggak dapatkan kalau kita nggak masuk dalam sebuah komunitas begitu. Nah, di HIPMI itu sangat memfasilitasi sarana-sarana untuk kita bisa bagaimana sih bisa berkembang dalam memanajemen, khususnya manajemen usaha kita agar tetap eksis gitu ya. Baik, berarti saling sharing, saling menambahkan sharing, jaringan juga begitu ya ketika gabung di HIPMI ini begitu ya. Nah, berarti otomatis bertiga ini atau juga seluruh anggota dari HIPMI semuanya punya usaha begitu ya. Iya, di bidang. udah pasti. Udah pasti ya. Tapi usaha ini sebagai utamanya atau sampingan nih? Kalau dari Mas Fadli ini basicnya bekerja kantoran atau emang punya usaha aja fokusnya? Saya saat ini fokus di bidang usaha saya begitu. Di usaha. Tapi sebelumnya saya juga bekerja di Yogyakarta, tergabung dalam sebuah lembaga World Fair Trade Organization. Itu salah satu lembaga internasional gitu. Kemudian karena seiring perkembangan ini ya waktu, saya pikir karena saya punya usaha sendiri, saya ingin fokus gitu mengembangkan usaha saya. Baik. Nah, kalau dari Mas Angga? Kalau saya juga sama, memang fokus di usaha. Cuman kalau teman-teman lain, sebenarnya kalau HIPMI tidak menutup gitu peluang teman-teman misalkan yang kerja terus punya usaha, ataupun misalkan teman-teman yang baru kerja tapi mempunyai keinginan untuk usaha, itu sebenarnya kita welcome gitu untuk HIPMI seperti itu. Jadi tidak hanya yang usaha-usaha aja gitu, tapi teman-teman yang mau memang berkembang dan mempunyai keinginan untuk berentrepreneurship ya kita terbuka. Betul tuh yang tadi dibilang sama Mas Fadli itu bahwa business matching itu merupakan salah satu keuntungan yang ada di HIPMI. Jadi contohnya nih misalkan ada satu usaha yang dia
di bidang fotografer misalkan ya. Terus misalkan saya ada salah satu usaha kita yang juga di bidang cukur rambut anak. Nah itu tuh saling bisa bisnis matching, misalkan foto rambut nanti bisa free-nya di foto gitu. Atau sebaliknya gitu. Jadi bisnis matching seperti ini kalau misalkan nggak masuk HIPMI saya nggak bakalan nemu gitu. Oh iya baik. Kalau Mas Alam ini basicnya kantoran atau langsung usaha nih? Karena paling muda ya. Jadi saat ini saya sedang kerja ya. Kebetulan saya tuh senang orangnya tuh senang berjejaring, senang main kemana-mana. Dan saat ini pun saya bekerja sebagai seorang marketing gitu, marketing, dan di sini pekerjaan utama saya marketing, tapi saya punya usaha gitu. Dan memang usaha itu terkadang Mas, itu kalau sudah ibaratnya autopilot ya, tandanya usaha itu ada yang menjalankan walaupun kadang kita nggak di sana gitu. Dan itu enak gitu. Dan saya pun bekerja gitu untuk menambah koneksi, relasi, dan jaring gitu, menambah income. Baik. Nah, kalau tadi kan disampaikan manfaatnya bisa business matching, kemudian juga menambah jaringan. Ada nggak ketemu di satu sesama anggota HIPMI, usahanya sama gitu, usahanya jenisnya sama persis gitu, ada nggak? Ada di antara anggota HIPMI? Ada banyak. Banyak yang di bidang event organizer, wedding organizer, atau di bidang wedding. Semua ada, dan semua juga kita saling sharing ya, sama-sama gitu lah. Misalnya karena kan misalkan nih ada satu project yang tidak bisa kita pegang sendiri kan, dengan adanya yang satu jenis itu memudahkan kita gitu. Jadi bisa berbarengan. Jadinya bukan saingan. Bukan saingan. Menarik ya. Bagi-bagi kue mungkin ya. Bagi-bagi kue. Baik. Nah, kalau dari pengusaha yang ada di Kota Serang gitu untuk bisa gabung ke HIPMI ini, apa sih sebetulnya syaratnya? Selain emang punya usaha ya. Gimana nih? Syaratnya sih sebetulnya simpel aja Mas. Kita biasanya itu di KSB di bagian pengurus, khususnya di bidang KK, itu melakukan proses open recruitment, dan kita tinggal mengikuti aja flow-nya, alurnya. Dan biasanya itu ada step-stepnya, kayak misalkan interview, terus juga memastikan bahwasannya akta perusahaan atau NIB-nya ada. Ya, ketika sudah melalui flow-flow tersebut, nah nanti para pengurus kan berdiskusi sih mana yang bisa lanjut atau tidak, itu aja. Berarti secara administratif itu juga harus dipenuhi begitu ya. Kalau untuk komunitas HIPMI ini begitu ya. Baik, jadi ada legalitasnya juga yang memang tercatat dan juga terdata begitu ya. Betul. Baik. Nah, ada kalau dari dalam seminggu begitu ya dari komunitas HIPMI ini begitu, ada rutinitas untuk kegiatan yang memang rutin gitu atau bagaimana? Oh, ada. Untuk rutinitas di HIPMI ini per minggu itu pasti ada. Misalnya kita selama ini kadang seminggu sekali gitu ada pertemuan, kumpul-kumpul bareng gitu. Misalnya yang ngopi bareng sembari ngobrol bagaimana sih perkembangan usaha teman-teman gitu. Atau apa yang bisa kita kolaborasikan gitu. Nah, salah satunya dari pertemuan-pertemuan kita yang selama ini kita jalanin itu tercetus satu kegiatan yang akan kita laksanakan juga gitu. Misalnya kita juga akan mengadakan yang namanya kegiatan pengusaha muda summit Kota Serang begitu. Yang nanti akan diadakan begitu ya? Iya, begitu. Nah, ini salah satu impact ya atau dari perkumpulan kegiatan teman-teman di HIPMI begitu. Di sisi lain HIPMI ini kan punya jaringan juga di luar Kota Serang begitu, bahkan senasional gitu. Nah, di situ kita juga bisa terlibat di kegiatan teman-teman HIPMI lainnya begitu. Baik. Tapi kan gitu. Memang HIPMI ini kan nggak hanya lokal ya. Iya, benar. Ya. Ini ada di seluruh Indonesia, hampir ada HIPMI begitu. Benar. Ya. Dan pusatnya pun juga ada begitu. Ini bagaimana dari sistem kepengurusannya begitu dari Kota Serang nanti akan ke pusat atau bagaimana kalau dari Banten sendiri? Berarti Banten juga ada ya? Betul ada. Jadi kalau HIPMI HIPMI merupakan komunitas memang berskalanya nasional. Jadi memang ada HIPMI nasionalnya itu di pusatnya di Jakarta. Jadi itu namanya HIPMI markas besar lah ya, HIPMI Indonesia. Kemudian itu nanti turun ke provinsi.
Nah, kalau provinsi itu disebutnya BPD atau Badan Pengurus Daerah, itu provinsinya Provinsi Banten. Nah, kemudian turun lagi dari BPD itu ke BPC, Badan Pengurus Cabang, itu kita ke Kota Serang. Kalau di Provinsi Banten sendiri kurang lebih ada 8 BPC, dimulai dari Kota Serang, Kabupaten Serang, Kota Semua Cilegon, 8 kota dan kabupaten ada semua ya? ya? Hampir semua ada untuk masing-masing kota atau kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Baik. Jadi kalau untuk kepengurusan sih biasanya kita kalau pas misalkan 3 tahun kita misalkan fokus di BPC, ya nanti tahun depannya kalau misalkan memang ternyata kayaknya aktif dan lain-lain, mungkin bisa diajak ke provinsi bahkan sampai nasional seperti itu. Oke, baik. Saya mau nanya itu sebetulnya. Udah langsung dijawab ya. Jadi dari kepengurusan di cabang itu ada bisa punya kemungkinan untuk bisa menjadi pengurus dari provinsi juga begitu ya. Betul. Atau ada yang double kalau sejauh ini? Kalau pengurus double tidak boleh sih sebenarnya. Oh, nggak boleh ya. Jadi kalau misalkan memang di provinsi udah di provinsi fokusnya. Oke, baik. Kalau jumlah total anggota kalau dari Kota Serang? Kalau pengurus di Kota Serang sih sebenarnya hampir 80 sampai 90 orang sih. Wow. Hampir banyak hampir 100 sebenarnya. Cuman memang kalau untuk yang intinya itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan satu itu ketua OKK, itu bagian keorganisasian. Oke. Jadi banyak sekali ternyata pengusaha-pengusasaha muda di Kota Serang. Iya. Baik. Nah, mungkin PR-nya masih harus dipublikasi lebih lanjut. Iya. Betul. Nah, mungkin ada penasaran pendengar yang sedang mendengarkan juga. Kira-kira usaha dari teman-teman bertiga ini apa saja sih di usahanya? Karena kalau tadi disampaikan ternyata pengusaha ini gabung di satu tempat, bukan menjadi persaingan, tapi punya satu value yang akhirnya bisa saling mengisi begitu ya. Baik, kita akan tanya lebih lanjut. Anda pasti akan tetap bersama kami mendengar di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi Pendengar Pro 1, Anda kembali bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentu juga ada komunitas HIPMI Kota Serang, cabang Kota Serang juga sudah bersama kami pendengar di Pro 1 Banten. Untuk malam hari ini ada Mas Angga, Mas Fadli, dan juga Mas Alam yang juga sudah bersama kami di Pro 1 Banten. Anda yang sedang mendengarkan bisa juga bertanya nih ke teman-teman terkait dengan mungkin Anda punya usaha, punya bisnis di luaran sana, belum bergabung dalam HIPMI, boleh langsung gabung ya. Nah ini kalau tadi sempat tanya, ternyata memang kalau untuk gabung ke HIPMI itu memang secara administrasi harus dilengkapi juga begitu ya. Karena kalau dari untuk menjadi anggota, apakah ada iuran tertentu yang memang harus diberikan untuk HIPMI atau seperti apa nih sejauh ini? Biasanya untuk iuran itu kita secara administratif itu untuk biasanya kan di awal open recruitment itu kita ada proses namanya diklat.
Nah, biasanya untuk biayanya itu digunakan untuk sewa gedungnya, sewa tempatnya gitu. Dan biasanya juga mungkin ada biaya lain untuk pembuatan KTA, kartu tanda anggota. Baik, jadi iurannya itu memang untuk digunakan juga untuk bersama. Betul, begitu ya. Oke, baik. Nah, dari tadi saya mau absen nih. Kalau mereka ini kan pengusaha ya, kira-kira di bidang apa nih? Kalau sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang HIPMI, kalau dari Mas Fadli ini usahanya di bidang apa nih, Mas? Usaha saya sendiri itu ada di bidang fashion. Saya ada konveksi. Kemudian yang kedua, kita juga produksi semacam baju-baju kayak kesenian gitu, adat, baju tari gitu. Kalau di kostum adat usaha saya itu lebih ke penyewaannya begitu. Nah, di sisi lain saya juga ada usaha di bidang kesenian. Di sini kita membina anak-anak muda Kota Serang, khususnya Banten, yang punya jiwa seni gitu. Kami libatkan dalam beberapa kegiatan, event-event yang berkaitan dengan event-event dinas biasanya begitu. Bahkan di provinsi juga kita libatkan begitu. Kemudian di sisi lain saya juga sebenarnya ada usaha tapi baru ingin merintis. lagi merintis itu di bidang fotografi. Oh, semuanya mau disikat ya. Karena itu salah satu keuntungan masuk di HIPMI. Oh iya, jadi udah ilmu jadi kita ya. bisa belajar. Dapat ilmunya. Iya, dapat ilmunya. Kita belajar sharing, melihat bagaimana sih peluang apa yang bisa kita kembangkan untuk mendapatkan cuan gitu. Oke, banyak begitu ya. Baik, kalau Mas Angga di bidang apa usahanya, Mas? Kalau saya sekarang di bidang salon anak, jadi seperti barber, tapi kita sebenarnya untuk ruangannya gitu, kenyamanannya itu kita khususkan untuk anak. Jadi kayak seperti kan biasanya kalau di barber mungkin pakainya kursi biasa. Nah, kalau saya itu pakainya kursi berbentuk mobil. Terus kalau misalkan di barber itu kan misalkan nggak ada TV atau di salon tuh nggak ada TV, di saya bisa nonton TV anaknya. Kebetulan terus kalau misalkan kayak ada mini playground gitu ya, ada kayak prosotan, terus mobil-mobilan. Jadi sambil nunggu mereka bisa sambil main. Bisa habis dicukurnya nanti ya. Bisa ya, pas nunggunya kan biasanya PT tuh. Dan juga kalau yang paling utama sebenarnya adalah mesin. Jadi mesin yang kita pakai itu lumayan ramah di telinga anak-anak. Jadi yang sunyi seperti itu. Iya, baik. Nanti berarti Mas Alam belum bisa datang ke salonnya. Harus nyari dulu ini. Nyari dulu ya. Nah, kalau Mas Alam usahanya di bidang apa, Mas? Kebetulan saya usahanya di pabrik pengolahan kayu. Pabrik pengolahan kayu. Oke, itu berarti ya. Iya, Dan penglong ya. Gitu. Berarti bener ya di pengolahan kayu ya, untuk dalam bentuk jadi berarti. Gini, jadi untuk prosesnya sendiri biasanya di pabrik itu ada supplier. Nah, supplier itu biasanya dia mengambil secara legal ya, bukan ilegal logging. Jadi biasanya ada seseorang penanam. Nah, kita ambil di sana, kita juga memenuhi syarat, biasanya juga melalui proses pengukuran kubikase. Biasanya itu barusan melakukan transaksi dan dibawa ke pabrik gitu. Jadi saya nggak nebang-nebangin asal gitu, gitu Mas ya. Iya. Nah, itu untuk jadi kita disclaimer dulu bahaya nih. Takut salah paham. Takut salah paham. Nah, biasanya supplier itu barusan masuk ke pabrik. Nah, di pabrik kita lah di situ diolah yang memang kayunya gelondongan, kayu-kayu gelondongan itu diolah melalui proses pengolahan pakai mesin yang besar itu. Nah, itu diolah nanti bentuk-bentuknya ada 46, 212, 510. Semi jadi gitu. Nah, semi jadi. Tinggal untuk mau dibuat apa udah ready gitu ya. Biasanya kalau di kita tuh ukuran 4 meter. Jadi nanti ke proyek-proyek, ke material-material itu kita yang nyuplai. Oke, nah kalau penasaran dengan usahanya seperti apa, nanti mungkin bisa sharing lagi di program lain ya. Iya, ada program ya. Tolong dijadwalkan ini, supaya kita tahu bagaimana mereka bertiga ini membangun bisnisnya, mulai merintisnya itu nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya ya, untuk Anda bisa bergabung terus tentunya di channel YouTube RRI Banten. Nah, kalau ngomongin kita balik lagi ke HIPMI. Nah, kalau dari HIPMI sendiri kan ada kegiatan-kegiatan yang memang dilakukan begitu ya untuk secara bersama. Nanti kan ada event yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Betul. Itu seperti apa nih? Oke.
Eventnya itu namanya Pengusaha Muda Kota Serang Summit. Jadi ini sebenarnya adalah keresahan teman-teman HIPMI juga, berawal dari keresahan untuk istilahnya UMKM di Kota Serang, industri kreatif di Kota Serang, terus kemudian teman-teman dari mulai pedagang gitu, itu kita sama-sama untuk naik kelas. Jadi nanti pengisinya itu ada dari kebutuhan-kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh pelaku usaha seperti itu. Jadi misalkan nih berawal dari legalitasnya. Nah, nanti kita ada dari bekerja sama juga dengan Dinas DPM PTSP itu terkait pendaftaran NIB. Jadi nanti pas di acaranya bisa untuk daftar NIB seperti itu. Kemudian ada satu juga kita dari pendamping halal. Itu jadi teman-teman di bidang kuliner itu produk makanan dan minuman itu bisa sambil bawa produknya nanti ke acara untuk bisa didaftarkan sebagai mendapatkan sertifikat halal seperti itu. Karena sekarang memang dari kebijakan pemerintah sudah wajib halal. Wajib halal ya. Betul. Nah, itu salah satu program dan nanti untuk UMKM dan beberapa syarat lah itu bisa gratis pendaftarannya. Jadi untuk mendapat sertifikat halalnya gratis seperti itu. Baik. Jadi ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Siapapun yang punya usaha, yang baru mau merintis juga bisa ya. Yang mau merintis bisa. Yang penting isi form dulu ya. Isi form. Soalnya ini udah tipis nih kuotanya. Oh, gitu. Baik. Batasannya berarti pengusaha summit Pengusaha Muda Kota Serang Pengusaha Summit. Muda Kota Serang Summit 2024. Oke, akan diadakan di kapan berarti? Diadakannya hari Sabtu ini tanggal 2 November. Untuk tempatnya di Horizon UPI Serang. TC UPI Serang yang di alun-alun. Di ballroomnya di lantai 2. Baik. Itu berarti masih ada slot untuk bisa daftar atau emang sudah tipis banget? Ya sampai sekarang masih ada tapi udah tipis. Jadi karena memang keterbatasan tempat sebenarnya. Karena di sampingnya yang tadi saya bilang kita ada booth-nya gitu. Itu booth itu yang memang juga UMKM percontohan dan dari DPM PTSP dan halal itu sambil semua bisa buka. Oke, ini menarik ya kalau misalkan Anda yang punya usaha dan punya apalagi untuk makanan ya yang emang akan diwajibkan halal, jadi bisa ikutin acara ini, nanti otomatis bisa sharing juga gitu ya. Oke, siapa yang akan mengisi acara ini, yang akan hadir nantinya di acara Pengusaha Muda Summit? Ya. Jadi pemilihan pembicaranya itu menurut saya itu tadi kan kebutuhan pelaku usaha ya, sehingga yang akan kita undang itu juga memang yang pertama tadi yang terkait legal. Jadi sebenarnya landasan awal orang berusaha itu seperti apa. Nah, tadi yang dari ketua Dinas DPM PTSP nanti akan hadir untuk sharing terkait kelegalan apa sih yang harus dimiliki oleh pelaku usaha, terutama mungkin UMKM, industri kreatif. Jadi kan yang istilahnya kan Kota Serang ini kan geografisnya adalah perkotaan, sehingga dari segi UMKM dan industri kreatif menurut saya adalah usahanya seperti apa sih, kiat-kiatnya seperti apa sih. Kadang pelaku usaha ya kita tidak pungkiri ya, kadang ada yang namanya FOMO gitu ya. Jadi ada yang viral sedikit, misalkan kayak sekarang lagi rame mochi dari Puku gitu, semuanya pada buka gitu ya. Nah, menurut saya sih nggak apa-apa, cuman risetnya seperti apa sih, harga jualnya seperti apa sih yang diterima, sehingga nanti sama-sama si usaha tersebut menjadi sebuah usaha yang berkesinambungan, yang sama-sama nantinya juga mereka lebih nggak hanya Kota Serang lah gitu, sama-sama nanti misalkan kita naik juga ke provinsi, ke nasional, bahkan ke ekspor seperti itu. Bisa berkembang lebih pesat begitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, kita ngomongin seputar tema kita malam ini juga nih, ada hubungannya sebetulnya dengan tantangan pengusaha muda di era digital begitu ya. Kalau dari dari Mas Angga, Mas Fadli, Mas Alam mungkin juga sudah dekat begitu dengan teknologi gitu ya untuk sekarang ini ya. Dekat ya. Nah, ada keuntungan nggak dengan pesatnya teknologi dengan usaha yang teman-teman jalani? Izin memaparkan menjelaskan. Jadi itu pasti kaitannya sangat erat, karena buat apa kita punya produk bagus, buat apa kita punya produk yang memang berkualitas dan itu bermanfaat untuk banyak orang, tapi teman-teman di lingkungan kita, orang-orang sekitar itu nggak tahu produk kita apa. Nah, disitulah letak manfaat daripada teknologi. Nah, kalau untuk saat ini itu biasanya kita menggunakan sosial media. Nah, itu sosial media itu adalah suatu bentuk yang memang dia free traffic, tandanya beriklan bisa secara gratis ya.
Nah, kemudian juga ada yang berbayar kayak FB Ads, kemudian TikTok Ads, dan itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan penjualan gitu. Dan market kita pun nggak cuman di Kota Serang aja. Ya. Kita bisa luas begitu ya. Seluruh Indonesia. Oke, berarti kalau usaha Panglong ini juga sekarang sudah dekat dengan teknologi juga gitu ya, dengan bisa juga dimanfaatkan juga. Betul. Begitu ya. Oke, karena kalau dari Mas Fadli bagaimana dengan kedekatan teknologi dengan usaha yang dijalani sekarang? Tentunya kalau bicara pengembangan usaha dengan teknologi, udah pasti teknologi itu sangat membantu di bidang usaha saya dalam mempromosikan produk-produk kami gitu. Dan alhamdulillah semenjak usaha saya juga dipromosikan lewat Instagram, itu customer kami itu bukan hanya dari Kota Serang aja, tapi dari Bandung juga gitu, sampai Ujung Kulon juga ada. Itu hanya sekedar untuk sewa kostum begitu. Jadi lebih luas ya, lebih luas ya? Alhamdulillah. Sampai Tangerang pun kami ada pelanggan tetap di sana gitu. Nah, itu salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dari penggunaan teknologi untuk saat ini. Jadi kalau dibilang nggak ada manfaatnya, itu itu jadi statement yang salah gitu loh. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan yang namanya teknologi dalam hal pengembangan usaha. Usaha, baik. Nah, kalau dari Mas Angga, ini kan usahanya lebih ke namanya anak-anak ya. Nah, dengan teknologi ini berarti kena juga ya? Oh iya. Orang tuanya ya. Gimana nih Mas Angga? Betul. Jadi sebenarnya betul sekali kalau untuk dengan teknologi digital marketing sekarang, apalagi mungkin dengan kedekatan kita dengan sosial media gitu ya, itu memang sudah nggak ada batasnya seperti itu. Memang jadi semacam keuntungan kalau bisa kita memanfaatkan, tetapi juga menjadi sebuah kerugian bagi yang tidak bisa memanfaatkan. Makanya yang paling penting adalah kita harus yang pertama itu jelas produk kita tuh harus bagus seperti itu ya. Dari segi yang pertama mungkin kalau brandingannya biasa aja, tadinya ya udah sekadarnya aja. Nah, kita harus mulai memikirkan misalkan mulai dari logonya harus bagus misalkan ya. Kemudian nanti tampilan di Instagramnya ya setidaknya estetik lah, kita bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada di sekitar kita, maksudnya di handphone kita gitu, itu bisa kita manfaatkan untuk membentuk sebuah konten yang menarik untuk klien kita atau customer kita. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya dengan saya nih di bidang salon anak ya, itu jelas sangat sangat membantu itu dengan perkembangan digital marketing. Karena misalkan nih saya iklan di Instagram gitu ya, misalkan dengan kondisi sekitar 50.000 sehari gitu nah itu kalau misalkan saya sebenarnya adalah sebuah pemasaran yang tidak langsung, karena kan mereka ngelihat paling ngefollow gitu ya. Nah, baru kemudian nanti misalkan pas anaknya udah panjang atau misalkan anaknya udah mau dicukur rambut, itu akhirnya cukur rambut di kita. Cuman memang kenapa yang bisa balik lagi ke fasilitas atau misalkan jasa yang kita tawarkan tuh maksimal nggak? Mereka udah terima misalkan mereka puas nih, udah pasti balik lagi gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita beriklan dan misalkan jasanya atau produk kitanya juga tidak bagus, hanya sekali 2 kali saja gitu. Nah, makanya sebenarnya produk kitanya harus bagus, kontennya juga menarik, tapi juga memang konsisten kita lakukan gitu. Jadi semuanya itu menjadi sebuah proses bisnis yang bagus gitu ya. Oke, nah ini kalau dari usaha yang memang ini kan berbeda-beda ya, dari Mas Angga, Mas Fadli, Mas Alam ini punya usaha yang genrenya beda-beda usahanya ya gitu ya. Nah, kalau dari strategi utama begitu dalam untuk bisa sebaiknya diterapkan oleh pengusaha muda begitu ya untuk bisa bertahan di persaingan digital sekarang ini seperti apa nih untuk tetap bisa bertahan, karena emang banyak banget kan usaha yang sama, usaha yang sama-sama juga mempromosikan lewat digital begitu. Bagaimana nih sebaiknya yang memang mereka lakukan sebaiknya? Oke, mungkin pertama yang pasti kita lakukan itu ya menjalin koneksi. Itu sangat dibutuhkan. Jadi ketika saya bekerja sama orang lain, di situ pun saya bisa menjalin koneksi. Nah, kalau misalkan untuk bisnis kayu ya, untuk mengandalkan sosial media memang itu bisa gitu. Tapi
poin utamanya itu kita harus banyak-banyak menjalin koneksi, karena di dunia bisnis khususnya di dunia kayu ini gesekannya sangat kuat Mas. Gitu. Jadi kadang kualitas produk kita itu diadu dengan minimalisir harga daripada kompetitor gitu. Jadi kita adu harga. Nah, itu yang jadi masalah biasanya. Dan kita tuh untuk mempertahankan bisnis itu harus punya kedekatan emosional dengan para pemilik proyek. Nah, biasanya kayak gitu. Oh iya, karena emang kalau sekarang sudah pesat di sosial media, pasti banyak yang pasti posting harganya juga ya. Jadi persaingannya ketat juga ya. Ketat juga. Jadi kalau koneksinya nggak bagus, akhirnya milih yang lebih murah. Tapi kalau misalkan koneksinya bagus, dia punya kedekatan emosional kita. Harga kita mau gimana pun ada yang banting harga, itu biasanya pasti ambil dari pasti kita. tetap Loyal ya. Loyal. Oke, baik. Nah kalau dari kira-kira sosial media mana yang paling efektif untuk saat ini nih, untuk bisa meningkatkan brand awareness dari usaha yang teman-teman jalani? Kalau dari Mas Fadli, sekarang menggunakan apa? Kalau di kami Instagram, Facebook juga, TikTok, YouTube, itu kita gunakan semua. Gitu. Iya, karena sebenarnya gini, kalau bicara efektif atau tidaknya promosi melalui media sosial itu semua punya manfaat dan peluangnya masing-masing gitu. Tapi menurut saya, pengalaman saya itu semakin banyak media sosial yang kita gunakan, ya semakin besar peluang kita sebenarnya juga untuk mempromosikan usaha kita gitu. Entah misalnya lewat Facebook, ya ada dapat gitu, kadang lewat Instagram juga dapat begitu. Jadi dengan adanya teknologi ini sebenarnya membantu para pengusaha sekarang untuk bagaimana lebih mudah kita dalam mempromosikan produk yang kita tawarkan atau kita punya gitu. Baik, jadi semua digunakan dan mudah-mudahan karena pangsa pasarnya beda-beda ya. Iya, dari pangsa setiap sosial media ya. Iya, yang paling berat itu sebenarnya sekarang tantangannya itu ya konsisten. Konsisten membuat konten. Konsisten dalam hal membuat konten gitu. Kalau nggak konsisten, terkadang terbawa juga ke aura usaha yang kita jalanin gitu. Kadang ngelihat hari ini dapat, besok enggak, udah moodnya berubah, itu akan berpengaruh juga terhadap bisa pengaruh terhadap perkembangan usaha gitu. Artinya sudah kedepannya udah tidak konsisten lagi. Baik. Nah kalau Mas Angga menggunakan apa sosial medianya? Kalau saya paling ini di Instagram karena mungkin awal saya ada endorsement gitu ya. Jadi ada salah satu influencer yang saya endorsement itu memang dari Instagram. Jadi mungkin traffic yang paling besar di Instagram. Jadi memang pemanfaatan sosial media betul tadi yang kata Mas Fadli itu dibalik lagi ke masing-masing produknya seperti apa. Kadang misalkan ada yang efektif dia by TikTok, misalkan live TikTok ya. Jadi misalkan dia jualan produk-produk seperti itu. Makanya mungkin kebanyakan itu live-nya di TikTok, live di Shopee seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan kayak jasa seperti saya, karena mungkin lebih yang dilihatnya adalah sebuah konten gitu ya, video yang dari sinematik seperti itu ya. Jadi melihat nih anak diapain sih gitu ya, apa sih bedanya dengan barber biasa gitu, terus apa sih bedanya dengan tukang cukur asgar misalkan. Nah itu mungkin ya itu dilihatnya di konten akhirnya gitu. Di Instagram menggunakan lebih efektif. Kita jadi lebih memaksimalkan kalau saya di Instagram. Oke, baik. Kalau Mas Alam apa jualan kayu-kayu ini di TikTok? Di TikTok ya. Ini ya review. Kadang waktu itu saya pernah ngeliat orang live TikTok itu dia lagi kerja motongin kayu. Gergajiin ya. SMR itu mah. Nah, itu saya pernah lihat gitu. Tapi memang untuk efektivitas kita biasanya menggunakan Instagram sama FB, dua itu aja. Facebook ya, karena pasarnya masih banyak juga ya. Masih banyak. Terutama untuk kalau kayu kan emang ke Facebook ya. Tapi memang kita nggak boleh melupakan cara-cara konvensional. Ya, kayak misalkan kita berjejaring. Nah itu sangat penting banget. Soalnya memang mengingat kayu ini biasanya itu didapatkan daripada untuk proyek-proyek, terus juga pengadaan-pengadaan. Dan kita suplai ke material-material itu.
Baik, nah jadi semua ini memang sudah memanfaatkan dengan apa tujuannya masing-masing Ya, gitu ya, dengan iya, sosial media emang digunakan ya. Kalau Mas Fadli kan emang pengen luas gitu ya, jadi memang semuanya digunakan ya gitu. Oke, baik. Nah kalau dari HIPMI sendiri nih, kalau dari kita balik ke HIPMI, dari HIPMI punya event nanti di hari Sabtu. Betul. Itu event terdekat begitu ya. Nah setelah ini akan ada event lanjutan atau seperti apa kalau dari kegiatan rutin-rutinnya ini? Jadi memang acara event ini adalah bukan sebagai akhir ya, tapi sebagai awal terbentuknya mungkin nanti ke depannya komunitas-komunitas. Jadi kan dengan event ini kita dapat database teman-teman yang selama ini kita mungkin belum dapat gitu. Jadi kan di formulir pendaftaran juga kita mengisikan teman-teman harus mengisi usaha apa gitu atau usaha yang akan dijalankan atau niatan usaha apa yang akan dijalankan seperti itu. Jadi nanti dari event ini kan sebenarnya event besar. Nah nantinya itu kedepannya mungkin kita akan berbagi atau sebagai teknis-teknis lah. Misalkan nih nanti kuliner, misalkan kita nanti ya udah khusus di kuliner, misalkan branding gitulah, atau nanti misalkan terkait gimana sih nentuin harga jual seperti itu. Terus misalkan yang tadi saya bilang terkait pomo-pomo, mendingan kita nggak usah, kita main di riset aja gitu. Nah terus nanti juga ya terkait misalkan nih ada yang expert misalkan di HIPMI di bidang fotografi. Nah nanti kita bagi share terkait tips and trick fotografi, atau misalkan nih terkait kadang-kadang nih usaha terlupa juga yang namanya pembukuan, perpajakan. Nah itu di HIPMI kan ada beberapa yang memang udah expert juga, nanti bisa sharing terkait pembukuan, terkait perpajakan. Biasanya kita gratis sih, dan acara yang tanggal hari Sabtu ini itu gratis. Dari kita dapat benefitnya makan, terus istilahnya bisa daftar halal, semua itu gratis. Baik, tapi tidak ada syarat apapun, nggak harus punya usaha, semuanya bisa ikutan ya. Ya, selama ada kuota. Semua ada kuota. Kuotanya berapa sebetulnya? Kuotanya berapa sebetulnya? 300. 300. Sekarang sudah terdaftar Sekitar 200 belum tamu undangan itu. Belum tamu undangan. Tamu undangan, jadi kita masih worry ini. Ini nggak ada jebolan ya, jadi nggak bisa loncat ya, kayak nonton konser. Stadion ya. Jadi harus daftar, mengisi formulir yang mau datang langsung nanti. Eventnya di tanggal 2 ya, tanggal 2 November 2024 dari Sabtu di UPI di alun-alun ya. Horizon yang di Horizon alun-alun itu. Oke, baik, siap. Yang ingin disampaikan terakhir nih dari malam hari ini tentang boleh tema kita ataupun juga yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1 terkait dengan HIPMI-nya juga boleh. Silakan. Satu-satu dari Mas siapa? Mas Fadli dulu. Silakan. Yang ingin disampaikan Mas Fadli terkait closing statement. Closingnya apa ya? Dari Mas Angga. Kalau dari saya mungkin teman-teman pelaku usaha, teman-teman UMKM yang masih bingung terkait masuk komunitas gitu, silakan sama-sama kita maju bersama, cuan bersama di HIPMI Kota Serang. Kita sama-sama nanti bisa sharing terkait apapun, maksudnya teman-teman misalkan perlu apapun, nanti kita sama-sama maju bareng. Dan kebetulan tanggal 2 November ini ada acara kegiatan pengusaha muda Kota Serang Summit yang menurut saya di Kota Serang masih terbatas maksudnya untuk acara seperti ini kadang informasinya tidak tersampaikan gitu. Ada acara seperti ini, menurut saya ini sebuah acara yang menurut saya teman-teman harus datang lah, harus sama-sama nanti kita maju bersama, naik kelas bersama gitu. Ya, jadi yang mau daftar menjadi anggota HIPMI pun bisa di sana nanti ya. Nanti bisa tanya-tanya ya. Oke, Mas Fadli mau closing statement? Baik, sebenarnya kami dari HIPMI sangat terbuka bagi seluruh rekan-rekan pengusaha di Kota Serang, baik yang mau sharing tentang perkembangan usahanya atau apa. Kami dari HIPMI Kota Serang itu terbuka untuk sharing, dan misalnya juga dari rekan-rekan pengusaha muda ada yang ingin bergabung ke HIPMI, nanti kita mungkin ke depan ada rekrutmen gitu ya. Rekrutmen mungkin per 3 tahun ya. 3 tahun sekali begitu. Nah itu bisa dipantau aja terus. Kita punya Instagram
HIPMI Kota Serang begitu. Oke. Nah, yang paling penting adalah kami dari HIPMI Kota Serang ini ada kegiatan nanti tanggal 2 November. Harapan kami teman-teman pengusaha muda di seluruh Kota Serang, Banten itu bisa ikut bergabung gitu, karena kegiatan kita ini sangat bermanfaat bagi perkembangan wirausaha di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang. Di Kota gitu. Serang ya. Yang penting adalah jangan dilewatkan kegiatan-kegiatan kami gitu. Iya, banyak begitu ya. Nanti next akan banyak sekali. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang luar biasa, insya Allah akan kita jalankan. Baik, kalau Mas Alam yang ingin disampaikan? Ya, paling saya ingin menyampaikan bahwasannya ya kalau bisnis itu ya ada senior saya tuh bilang isinya cuma silaturahmi aja. Nah, ketika kalian udah silaturahmi, ada kecocokan dalam usahanya, itu bisa menjalankan berkolaborasi dalam bisnisnya. Dan kemudian di tanggal 2 November nanti itu kita ada kegiatan, dan kegiatan itu sifatnya talk show, terus juga banyak pembenahan-pembenahan terkait bagaimana menjalankan legalitas, kemudian bagaimana mendapatkan halal dan lain-lain, itu bakal kita bahas di kegiatan nanti gitu. Dan di kegiatan nanti itu kita udah tulis tuh di situ, salah satu benefitnya adalah program berkelanjutan. Karena di HIPMI Kota Serang ini kita berkolaborasi dengan kedinasan-kedinasan. Ada Disparpora, Dinkop, terus juga ada DPMPTSP. Ya, dan kita berkolaborasi. Jadi HIPMI ini memang lembaga non pemerintah, cuman kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah. Baik. Mudah-mudahan sukses untuk eventnya nanti. Ada tambahan, Mas Angga? Ada tambahan? Enggak, Cukup ya. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 Banten. Mudah-mudahan juga nanti next event ataupun juga punya kegiatan lain, HIPMI bisa datang lagi dengan anggotanya 80 ya, datang ke Studio Pro 1. Cukup nggak? Depan nanti kita bikin Terima event. kasih juga sudah mengundang. Baik, nanti kita ketemu di lain kesempatan ya. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mas Angga, Mas Fadli, dan juga Mas Alam. Selamat malam semuanya. Malam. Demikian mendengar obrolan kita bersama teman-teman HIPMI cabang Kota Serang di ngobrol bareng komunitas di malam hari ini, dan tetap bersama kami. Saya Argan, masih akan terus temani Anda. Banten Malam. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk RRI Digital. Kita Indonesia, sesungguhnya langit pasti